nomor 1 ini sengaja menyampaikan hal yang tidak sesuai data. Dan terus terang saja, saya merasa terserang ya. Saya merasa terserang kenapa ada apa dengan suket ya. Satu, mohon perhatiannya untuk teman-teman para pendukung. Saya mohon sekali lagi, kalau mau lanjutkan debat, mohon ditaati aturan mainnya. Saya mohon, jangan bicara terhadap menyentuh kepribadian pasangan calon. Saya mohon kepada teman-teman semua agar berkepala dingin dan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Bupati Dompu, Ibu Bai Ndeli Yudiarti, AP MSI. Yang terhormat Ketua KPU Dompu, Bapak Arif Rahman SH, beserta seluruh anggota dan jajaran Sekretariat KPU Dompu. Yang terhormat Ketua Bawaslu dan jajaran anggota Bawaslu Dompu. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Dompu. Para tim panelis debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan seluruh pendukung kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Baik, kami ucapkan selamat datang dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Adapun tema utama dalam debat kali ini yaitu menuju Dompu, Manggini, Manggarai, Mataroa dengan subtema potensi dan daya saing daerah. Tepuk tangan untuk kita semua. Antusiasmenya luar biasa. Saya mohon hadirin untuk tenang. Kita sudah menyepakati dan harus mentaati tata tertib yang sudah kita tampilkan tadi. Mohon kerjasamanya hadirin untuk tenang. Kita masih harus melanjutkan debat. Terima kasih. Sekarang saatnya kita memasuki sesi penyampaian visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 4 menit untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja. Sebelum sesi penyampaian visi, misi, dan program kerja, sebentar saya mohon untuk tenang. Saya mohon untuk tenang dan tertib. Kita baru akan memulai debat kali ini. Hadirin dimohon tenang agar kita bisa mendengarkan dengan jelas penyampaian visi, misi, dan program kerja. Hadirin dimohon tertib.
Hadirin dimohon tertib, kita baru akan memulai penyampaian visi, misi, dan program kerja. Hadirin, satu, mohon perhatiannya untuk teman-teman para pendukung. Saya mohon sekali lagi, kalau mau lanjutkan debat, mohon ditaati aturan mainnya. Saya mohon, jangan bicara terhadap menyentuh kepribadian pasangan calon. Saya mohon kepada teman-teman semua agar berkepala dingin dan tenang. Saya minta karena debat belum dimulai. Dengar, mohon Pak Kisman, tolong yang lain duduk. Tolong dimohonkan kepada teman-teman yang lain duduk. Dimohonkan para pendukungnya untuk duduk. baik hadirin dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan debat pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, tapi kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sekarang saatnya kita memasuki sesi penyampaian visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 4 menit untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja. Saya ingatkan kepada hadirin untuk tetap menjaga ketertiban agar kita bisa mendengarkan pemaparan secara jelas dari masing-masing pasangan calon. Kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda menyampaikan visi, misi, dan program kerja 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin dan seluruh warga Dompu yang sama-sama saya cintai dan saya banggakan, Kabupaten Dompu dengan luas wilayah sekitar 2.300 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 247.000 jiwa, saat ini tengah menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan-tantangan yang tidak ringan. Pertama, pengeluaran per kapita masyarakat Dompu saat ini sebesar 9,4 juta, masih rendah dan jauh bila dibandingkan dengan 10 kota kabupaten yang ada di NTB. Dua, masih ada sekitar 34.000 masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian kinerja birokrasi yang masih belum optimal, serta sejumlah persoalan-persoalan lain di berbagai sektor pembangunan. Kami, Bambang Sirajudin, mengusung visi misi terwujudnya Kabupaten Dompu yang maju, sejahtera, religius, berkeadilan, dan berbudaya, dengan misi dan sejumlah program prioritas lainnya. Pertama, untuk meningkatkan produktivitas petani, kami akan menyediakan bibit unggul jagung berkualitas dengan harga murah dan menyediakan asuransi untuk para petani, nelayan, dan peternak. Dua, bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM, kami juga menyediakan bantuan modal demi peningkatan kapasitas agar mampu berdaya saing. Tiga, kami akan mengoptimalkan potensi desa wisata sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi kreatif di kalangan anak-anak muda, generasi milenial, dan generasi Z. 4. Kabupaten Dompu termasuk daerah rawan bencana kekeringan. Maka kami akan meningkatkan pembangunan irigasi dan revitalisasi bendungan yang ada agar mampu mengairi sekitar 81 area pertanian yang sampai hari ini belum tertangani dengan irigasi teknis.
5. Di sektor kesehatan masih ada 3.284 yang belum tercover oleh layanan kesehatan BPJS. Maka kami akan prioritaskan serta meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. 6. Di sektor pendidikan, kami juga akan memberikan seragam sekolah secara gratis. Juga fokus pada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, serta berjuang dan berusaha agar bagaimana guru honor dapat ditingkatkan kesejahteraannya. 7. Dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi, maka kami akan menaikkan TPP. 8. Untuk membangun masyarakat yang religius dan berkeadilan, maka kami akan melaksanakan program Maghrib Mengaji dan pemberian beasiswa kedokteran bagi siswa dan siswi yatim piatu yang hafiz Al-Quran. 9. Dalam membangun masyarakat yang berbudaya, maka kami akan melaksanakan program penguatan budaya lokal. 10. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka kami akan membangun pelayanan administrasi penduduk secara online. Penambahan alokasi desa kelurahan untuk menambah insentif kader posyandu, guru ngaji, marbot, serta tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa. 12. Pemberian dana insentif desa untuk 10 desa terbaik dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah desa. Mohon maaf, terima kasih. waktu Anda Assalamualaikum habis. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati pejabat Bupati Kabupaten Dompu, yang kami hormati seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Dompu, dan yang kami hormati Komisioner KPUD beserta seluruh anggota, yang kami hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu, dan yang kami hormati tim perumus dan panelis debat publik Kabupaten Dompu, yang kami hormati paslon nomor urut 1, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat teras Kabupaten Dompu, yang kami hormati BUMN, BUMD, yang kami hormati Ormas, Toga, Toma, Disabilitas, Organisasi Media, Wartawan dan Dewan Pers, dan singkatnya seluruh warga masyarakat Dompu yang kami hormati dan banggakan serta cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salat serta salam teruntuk sang inspirator sejati bagi kita semua, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kami paslon nomor urut 2 Haji Kader Jailani dan Haji Sarul Parsan STMT akan menyampaikan niat dan ikhtiar kami dalam mengikuti kontestasi pilkada di periode kedua di pilkada tahun 2024 ini. Semata-mata insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang sepenuh hati bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Dompu, Bumi Ngahirawi Pahu. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami hormati dan banggakan, adapun visi dan misi dan berbagai program kerja yang akan kami tawarkan adalah sebagai berikut, yaitu menuntaskan program Jara Pasaka dengan meluncurkan program Jara Pasaka Plus untuk mewujudkan masyarakat Dompu yang mandiri, sejahtera, unggul, dan religius. Guna mencapai visi tersebut, kami telah merancang 6 misi dan 13 program prioritas. 6 program prioritas kami, 6 misi kami, maksud kami, pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inovatif. Yang kedua, menggerakkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan dasar dan layanan publik yang prima. Keempat, membangun infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kelima, melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati melalui perlindungan ekosistem dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Keenam, memperkuat nilai-nilai religiusitas, kearifan lokal dan karakter bangsa. Dari 6 misi ini kami akan wujudkan melalui 13 program prioritas. Namun yang terkait tema debat pada kesempatan ini terdapat 5 program prioritas kami di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekonomi inklusif, antara lain pengembangan pariwisata lokal berbasis potensi alam dan budaya lokal, pengembangan kawasan UMKM sebagai pusat kegiatan wirausaha masyarakat, pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan hortikultura. Mari kita laksanakan pemilu damai yang Mohon maaf, riang waktu Anda gembira. habis, Anda tidak bisa melanjutkan. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, ini adalah sesi pendahuluan di mana kita mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari seluruh pasangan calon. Di sesi selanjutnya, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Tentunya ini akan semakin seru di malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Kita memasuki segmen kedua, yaitu pendalaman visi misi. Masing-masing pasangan calon akan mengambil undian kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Pasangan calon menjawab pertanyaan, kemudian ditanggapi pasangan calon lain dan kembali direspon oleh pasangan calon sebelumnya. Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit, sementara waktu untuk menanggapi jawaban dan merespon tanggapan adalah 1 menit. Jelas Bapak-Bapak? Sekarang saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Adapun subtema pada sesi tanya jawab kali ini adalah ekonomi inklusif. Silahkan ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Ditunjukkan ke moderator huruf C, subtema ekonomi inklusif huruf C. Saya ambil. Amplop masih tersegel, ini artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka. Amplop huruf C ini masih tersegel juga, artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya ingatkan kepada para pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang dominan dalam pembentukan produk domestik regional bruto di Kabupaten Dompu. Proses peningkatan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan masih belum optimal dilakukan. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh paslon untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kami pasangan calon nomor urut 2 insya Allah akan membantu masyarakat melalui berbagai program, yaitu termasuk program perhutanan sosial,
Ya, kemudian di pertanian kami membangun berbagai infrastruktur jalan, kemudian irigasi, kemudian juga bendung maupun pompa air atau program pengeboran di setiap kecamatan dan desa, sehingga nanti ketika para petani membutuhkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanannya, insya Allah mampu ditunjang oleh pemerintah daerah, sehingga nanti insya Allah akan meningkatkan nilai atau pendapatan masyarakat terkait dengan 3 hal tadi. Demikian. Masih Mungkin ada sisa tambahan. waktu? Ya. Untuk meningkatkan pendapatan kaitan dengan pertanian, kehutanan dan perikanan, kaitan dengan perikanan kami telah membangun kaitan dengan pabrik ikan kalen, walaupun sampai saat ini belum jalan, ya. Dan kami akan melaksanakan dan menyelesaikan problem yang masih ada, ya. Dan juga yang kaitan dengan perikanan ini, kaitan dengan kehutanan, tentunya akan kami melakukan konservasi lahan-lahan, ya, termasuk sumber-sumber air yang tidak ada di daerah mata air. Karena untuk menjaga stabilitas kaitan dengan masalah mata air. Mohon maaf waktu habis, mohon maaf waktu habis. Harap tenang nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pembangunan ekonomi inklusif itu sesungguhnya adalah pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bagaimana memeratakan pembangunan yang berkeadilan, kemudian tanpa pandang bulu. Artinya pembangunan inklusif ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bawah. Nah, persoalan hari ini adalah kita masih memiliki angka kemiskinan 34.000. Nah, angka kemiskinan ini terukur daripada angka garis kemiskinan. Sampai dengan hari ini kita baru mencapai di garis batas kemiskinan itu Rp442.000 kemampuan masyarakat untuk mampu memenuhi daripada kebutuhannya. Nah, artinya bahwa ekonomi eksklusif yang dibangun dari segi pertanian, kehutanan dan perikanan tadi tidak jalan. Ya. Mohon maaf waktu Saya habis. tambahkan. Mohon maaf waktu habis. Anda tidak 1 bisa. menit. Mohon maaf waktu habis. Sudah tertera 00. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, alhamdulillah selama pemerintahan kami, PDRB Kabupaten Dompu meningkat. Itu terbukti dengan data-data yang kami miliki saat ini. Berarti pendapatan masyarakat selama ini apa yang dikatakan oleh calon nomor urut 1 itu tidak benar, ya. Ya. Sesuai data kami, ya, terjadi penurunan kemiskinan, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat yang luar biasa, kemudian IPM juga meningkat. Jadi kami melihat dari nomor 1 ini sengaja menyampaikan hal yang tidak sesuai data. Dan terus terang saja, saya merasa terserang, ya. Saya merasa terserang, kenapa, ada apa dengan suket, ya. Saya tambahkan sedikit yang kaitan dengan masalah kemiskinan, justru kita turun 11,59. Mohon maaf waktu habis, Anda tidak bisa melanjutkan. Waktu sudah habis. Bapak-bapak, kita harus mentaati tata tertib, ya, yang sudah kita tampilkan di awal tadi. Waktu tertera sudah habis, saya berhak untuk memberhentikan pernyataan Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Adapun subtema dalam sesi tanya jawab 2 ini adalah subtema ekonomi inklusif. Silakan ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Ditunjukkan ke moderator huruf
ditunjukkan ke moderator Bapak huruf B. Subtema ekonomi inklusif huruf B masih tersegel amplopnya. Ini artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka, saya ingatkan kembali kepada pasangan calon agar mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Infrastruktur dasar dan aksesibilitas seperti jalan raya, alat transportasi untuk usaha tani, terminal bus kabupaten dan kecamatan belum memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar tersebut untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat Dompu? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam rangka kita menumbuhkan perekonomian untuk kita dalam pemenuhan daripada kebutuhan dasar masyarakat, tidak ada cara lain. Yang pertama adalah kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita dengan cara bagaimana kita menumbuhkan dan mengoptimalkan pemasukan PAD dan retribusi. Kemudian normalisasi anggaran, kemudian efisiensi dan lain-lain. Yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa daerah tidak akan pernah mampu untuk membangun diri sendiri tanpa campur tangan atau bermitra dengan investor lain. Maka oleh karena demikian, daerah harus membuka iklim investasi untuk datang dan hadir di Dompu ini, ya kan, demi daerah diuntungkan, investasi diuntungkan dan masyarakat juga mendapatkan permanfaatannya. Kami kira demikian, artinya untuk bagaimana masyarakat ini sejahtera, kita tingkatkan pendapatan daerah. Itu pada kata kuncinya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Keterkaitan dengan peningkatan PDRB termasuk di dalamnya infrastruktur lokal. Artinya memberikan pelayanan dasar. Infrastruktur itu ada infrastruktur pertanian, ada infrastruktur yang menyangkut masalah jalan. Oleh dan sebab itu, seperti yang kami sampaikan bahwa infrastruktur itu merupakan modal yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan PDRB sehingga tingkat kesejahteraan akan mampu kita penuhi. Dan konsepnya, semangat kita hari ini tentu bagaimana kita membawa Dompu ini menuju perubahan sehingga akan tercipta masyarakat, tercipta pelayanan dasar sesuai harapan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 11 detik, ingin dimanfaatkan atau cukup? Masih ada sisa waktu 7 detik, ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Saya tambah, malah saya mau 1 jam. Oleh dan sebab Mohon itu. maaf, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Untuk meningkatkan kaitan dengan kesejahteraan masyarakat tani, kami telah melaksanakan pembangunan jalan usaha tani. Ya. Berbagai infrastruktur termasuk kaitan dengan masalah pembuatan atau pemasangan sumur-sumur bor untuk meningkatkan ini. Di samping itu, ya, ke depannya kami akan melaksanakan pembuatan jalan seperti di Soro Napa. Dan juga akan kami buatkan jalan juga yang ada di Sori Sekolo Saneo. Ya. Dan juga berbagai jalan usaha tani telah kami laksanakan sebesar 55,8 km atau 86 ruas jalan. Ya, saya tambahkan ada beberapa hal yang kita telah bangun di daerah ini. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Waktu sebentar, saya boleh mempersilahkan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Hari ini kita berbicara sustainable development. Keberlanjutan pembangunan. Artinya, paslon nomor 2 hari ini adalah merupakan petahana. Ketika kita berbicara bagaimana sentuhan terhadap infrastruktur, kenapa baru akan? Kenapa baru akan? Dan terlalu naif ketika jalan usaha tani dibangun hanya
luasannya jaraknya 55 km dalam tempo waktu 3,5 tahun. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 24 detik, cukup atau ingin dimanfaatkan? Sudah, hanya itu. Cukup. Hanya itu. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Harap tenang. Hadirin harap tenang, kita masih akan melanjutkan debat ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Subtema pada sesi tanya jawab kali ini adalah sumber daya alam. Silahkan ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Ditunjukkan ke moderator huruf B. Subtema sumber daya alam huruf B. Amplop masih tersegel. Ini artinya masih terjaga kerahasiaannya. Saya buka. Masih tersegel amplopnya. Saya buka. Kembali saya ingatkan kepada para pasangan calon agar mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Sumber daya air merupakan sumber daya alam utama bagi kehidupan. Faktanya saat ini 7 dari 8 kecamatan di Kabupaten Dompu mengalami kekeringan ekstrim dan belum sepenuhnya tersentuh pasokan air PDAM. Pertanyaannya, apa komitmen dan kebijakan yang ditawarkan oleh paslon untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya air? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami pasangan calon nomor urut 2 selama kami menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati sudah banyak hal yang telah kami lakukan, terutama yang paling cepat kami lakukan yaitu pada saat dikeluhkan oleh masyarakat kami mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan program pengeboran air. Itu yang paling pertama. Kemudian kami menumbuhkan kesadaran masyarakat di area bantaran sungai untuk terus menjaga dan melindungi pohon-pohon di sekitar area bantaran sungai sehingga dengan harapan sumber mata air atau sumber air di sungai atau di mata air tersebut tidak berkurang airnya. Kemudian kami juga membantu dengan mengantarkan air dengan mobil tangki kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak Polres untuk jangka pendek ya. Jadi kami membantu dengan menyediakan air bersih dan air minum bagi warga masyarakat karena memang kami sadari situasi kondisi lingkungan kita pada saat ini karena hutannya gundul, kemudian ini sudah berjalan lama, jadi masa sebelum kami memimpin memang situasi kondisi lingkungan di daerah kita ini sudah seperti ini, sehingga wajar kalau hari ini kita keluhkan kekurangan air. Jadi kami sudah mengeluarkan kebijakan untuk terus membantu masyarakat dalam hal mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan berbagai program pemenuhan kebutuhan air. Ya, kami juga melakukan program penyediaan air minum melalui Samila dan Tanjung. Memang selama ini kaitan dengan masalah PDAM dikatakan. Mohon maaf, waktu habis. Mohon maaf, waktu habis, Bapak. Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Dompu ini adalah daerah yang berstatus bencana kekeringan. Maka pemboran air dan lain itu saya kira itu bukan satu solusi. Ya, solusi yang harus kita ambil adalah bagaimana kita mengoptimalkan atau revitalisasi daripada bendungan yang hari ini tidak berfungsi sama sekali. Bayangkan saja 81 hektar hari ini belum terairi secara irigasi teknis. Padahal sumber dam kita ada sampai hari ini.
Nah ini juga menjadi bagian daripada kelemahan kita selaku pemerintahan hari ini. Satu yang kedua, segala sesuatu apa yang menjadi pembangunan di segi pertanian harus ada intervensi anggaran di dalamnya. Bila itu tidak, omong kosong bisa kita lakukan. Masih ada sisa waktu, cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, apa yang disampaikan oleh nomor urut 1 memang sudah benar ya, kami sepakat ya. Tapi sebenarnya kegiatan atau program ini sudah kita lakukan. Kita memanfaatkan air di Bendungan Mila dan Bendungan Tanju untuk pemenuhan kebutuhan sudah sedang berjalan. Sedang berjalan ya. Iya. Dan memang ada gelontoran dana untuk meningkatkan kualitas hasil atau produksi daripada pertanian. Terbukti hari ini kami mampu menurunkan angka kemiskinan karena apa? Kita terus geliat tumbuhnya ekonomi di daerah kita ini berkat program Jara Pasaka itu sudah memperlihatkan. Jadi saya harap Pak. Mohon maaf waktu habis, mohon maaf waktu habis. Anda mohon jangan maaf waktu memancing, habis, ya. Bapak, mohon maaf waktu habis. Kenapa Anda ketawa? Mohon maaf waktu habis, Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Hadirin harap tenang, kita masih akan melanjutkan sesi debat. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang supaya kita bisa melanjutkan debat pada malam hari ini. Mohon kerjasamanya. Hadirin harap tenang agar kita bisa melanjutkan sesi debat pada malam hari ini. Mohon kerjasamanya. Mohon duduk kembali, mohon duduk kembali, mohon duduk kembali agar kita bisa melanjutkan sesi debat pada malam hari ini. Hadirin harap tenang, bisa kita lanjutkan debat malam hari ini? Jika kita akan lanjutkan, mohon tenang dan mohon duduk Bapak dan Ibu. Mohon duduk, mohon tenang. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak-bapak mohon masih tetap berada di podium, kita masih melanjutkan sesi debat. Nanti ada waktunya untuk istirahat, bapak-bapak silakan kembali ke podium. Bapak-bapak silakan kembali ke podium masing-masing, nanti ada waktunya untuk beristirahat. Kita sudah harus mentaati dan melanjutkan debat pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Subtemanya masih sama dalam sesi kali ini, yaitu sumber daya alam. Ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Huruf A. Sumber daya alam huruf A. Saya ambil. Masih tersegel amplopnya. Itu artinya masih terjaga kerahasiaannya. Saya ingatkan kepada para pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Kabupaten Dompu memiliki kekayaan sumber daya alam tambang dan saat ini sedang dilakukan eksplorasi mineral emas di wilayah Kecamatan Huu. Pengelolaan sumber daya tambang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Namun, di sisi lain berpotensi memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, apa strategi paslon terkait optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam tambang namun tetap berwawasan lingkungan? Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih.
Dompu luar biasa mempunyai potensi kekayaan alam baik yang tersembunyi di dalam bumi maupun yang nampak di atas bumi. Salah satunya hari ini adalah kita tengah dihadapkan dengan hadirnya perusahaan besar, yakni perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Huu. Tentu saja ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita, dengan hadirnya tambang ini berdampak baik, berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Namun satu hal, bahwa setiap kehadiran investasi dan tambang pasti akan berdampak pada AMDAL atau lingkungan. Nah, oleh karena demikian bahwa akan kami bangun komitmen bahwa kehadiran tambang ini ya kan harus memberi dampak positif bagi lingkungan. Ya, salah satu contoh mungkin mengisi ruang-ruang kosong untuk dijadikan ruang hijau, ya kan, sebagai penyerapan karbon atau penyerapan air tanah dan lain. Di samping hal-hal lain yang harus kita buatkan komitmen dengan perusahaan tambang, karena persoalan izin dan lain itu adalah kewenangan pusat. Artinya pemerintah daerah hanya bisa berkomunikasi agar bagaimana pihak tambang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar tambang, baik itu secara lingkungan, ekonomi, kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Kami kira demikian. Masih ada sisa waktu 34 detik dimanfaatkan Ya, untuk cukup. terima kasih. Saya tambahkan. Jadi pertambangan ini untuk Dompu ini menarik. Dia memiliki kandungan emasnya itu 2 juta ton, 2 miliar ton. Oleh dan sebab itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini? Tentu saya sambung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Pertama, kita harus ada kepastian tentang AMDAL-nya. Habis itu, setelah itu kita akan bangun komitmen tentang keseriusan investasi. Dalam hal ini ada 3 dimensi. Ada investornya, ada pemerintahnya, Mohon ada maaf, masyarakatnya. waktu habis. Lingkungan Mohon harus maaf, terjaga. waktu Terima habis. kasih. Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Ini yang dipertanyakan tadi, optimalisasi tambang tetap berwawasan lingkungan. Ya. Kita tahu tambang pada saat sekarang ini adalah lagi di dalam kaitan dengan eksplorasi, belum melakukan eksploitasi, dan juga sistemnya sistem underground di bawah tanah. Tentunya di atasnya itu hutan-hutan yang ada harus tetap lestari, ya, tetap utuh. Tidak perlu lagi ruang terbuka hijau di situ. Bagaimana hutan-hutan yang kosong tadi ditanamin kembali dengan pohon-pohon, karena tidak ada yang terganggu di atasnya. Yang kedua, bagaimana kaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada itu agar tidak membuang limbah di sekitar aliran sungai. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Ya. Termasuk kaitan dengan masalah di laut. Jangan sampai Mohon maaf, limbah waktu itu habis. akan ke arah Mohon laut. maaf, waktu habis Bapak, Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi melihat tambang itu jangan melihat di kacamata sempit. Jadi tambang Huu itu jangan melihat di gunungnya. Tambang ini kan hadir di Indonesia, di NTB, di Dompu. Jadi maksudnya bagaimana kita membangun komunikasi dengan pihak tambang itu untuk dapat berkomitmen gitu loh. Agar bagaimana daerah Dompu ini secara keseluruhan, bukan gunung yang digunduli itu maksudnya. Karena hari ini kan kita dalam keadaan kondisi darurat kekeringan gitu loh. Gitu. Nah itu yang dimaksudkan. Ya. Terus upaya apa yang Anda lakukan terkait dengan persoalan pertambangan ini baru tahap eksplorasi. Anda hari ini adalah petahana. Apa langkah konkret Anda sehingga tidak mampu memberikan masukan kepada pihak investor untuk tidak membuang limbah sembarangan, untuk memberikan bagaimana pemanfaatan kepada masyarakat di sekitar tambang. Apa yang Anda lakukan? Itu yang mesti dievaluasi. Bukan lagi menumbuh kembangkan apa yang terjadi dan akan dilaksanakan. Terima kasih. Cukup. Hadirin sekarang kita beri tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Kita beri tepuk tangan.
Baik, hadirin dan pemirsa, di sesi selanjutnya masing-masing pasangan calon akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Masih menyaksikan debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Sama seperti segmen sebelumnya, di segmen ketiga ini masih berupa pendalaman visi misi. Masing-masing pasangan calon akan mengambil undian kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Pasangan calon menjawab pertanyaan, kemudian ditanggapi pasangan calon lain dan kembali direspon oleh pasangan calon sebelumnya. Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit, sementara waktu untuk menanggapi jawaban dan merespon tanggapan adalah 1 menit. Jelas Bapak-Bapak? Sekarang saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Adapun tema atau subtema dalam sesi tanya jawab kali ini adalah lingkungan hidup. Silakan ditunjukkan ke moderator dan ke kamera huruf B, subtema lingkungan hidup huruf B. Masih tersegel, ini artinya kerahasiaan masih terjaga. Masih tersegel. Saya buka, saya ingatkan kepada pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Pengelolaan sampah merupakan masalah kompleks sehingga membutuhkan pendekatan kebijaksanaan, pendekatan kebijakan berbasis kolaborasi pemerintah dengan multi pemangku kepentingan. Pertanyaannya, bagaimana model kolaborasi pengelolaan sampah yang ditawarkan paslon? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pengelolaan sampah ini menjadi permasalahan kita semua. Ya. Kami pemerintah AKJSA telah melakukan pengelolaan sampah ini, kami melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah, ya, masyarakat, dan kaitan dengan mitra. Ya. Di dalam ini kita melakukan kepada sekolah-sekolah bagaimana memilah dan melakukan sampah ini supaya bernilai uang. Alhamdulillah. Di sekolah seperti SD2, SMP 1 maupun SMA 1 itu sudah berjalan dengan baik. Begitupun kaitan dengan mitra seperti PT STM. Kami melakukan daur ulang masalah sampah ini dan juga sudah menghasilkan uang. Sehingga kesejahteraan masyarakat pun makin meningkat di dalam pengolahan sampah ini. Ya. Dan dari sampah ini pun kami bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,56%. Ya, dari 11,59% dari 12,60 sekian persen. Terima kasih. Ya, kita sadar bahwa sampah ini adalah sumber yang membawa penyakit bagi masyarakat, maka kita terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan kepada mereka untuk sadar atau gimana caranya daerah Kabupaten Dompu itu untuk menjadi daerah yang zero waste, jadi bebas sampah. Itu yang sangat penting yang terus kita lakukan bersama dengan OPD terkait, dan alhamdulillah kami sudah terus optimalkan, tingkatkan tempat pengolahan sampah di 3 tempat saat ini, yaitu di Desa Soro dan Desa di Pekat, di Kecamatan Pekat. Mohon maaf, waktu habis Bapak, Anda tidak bisa melanjutkan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sampah adalah bencana.
Maka jangan dulu pernah berpikir kita menjadikan sampah itu menjadi nilai ekonomis. Apabila sampah itu ya akan menjadi bencana, menjadi genangan air, menjadi banjir, ya. Jadi jangan dulu kita berpikir bagaimana masyarakat itu diajarkan edukasi untuk menjadikan sampah itu menjadi nilai ekonomi. Jadi bebaskan dulu masyarakat kita ini atas genangan air, atas banjir, akibat sampah. Baru kita berpikir nilai ekonomisnya. Kami kira dengan demikian. Yang kedua tentunya harus diperkuat infrastruktur yang menangani sampah. Sampah itu jangan dipandang dari sudut yang secara parsial, tapi secara komprehensif. Sehingga mampu memberikan tingkat kenyamanan, memberikan hidup sehat kepada seluruh masyarakat Dompu. Bukan hanya sebatas pada sekolah, bukan hanya pada area pertambangan, tapi masyarakat Dompu secara keseluruhan. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, kami mendengar penyampaian dari nomor urut 1 sebenarnya mengulang kembali penyampaian kami. Iya kan? Iya. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk sadar terhadap persoalan sampah. Jadi itu udah jelas. Jadi Pak calon wakil bupati tadi udah menyampaikan bahwa edukasi kepada sekolah-sekolah, kemudian seluruh lapisan masyarakat Dompu untuk terus dilakukan. Iya, jadi sebenarnya persoalan sampah ini memang sudah akut di daerah kita, tapi alhamdulillah kami terus bersemangat untuk gimana caranya menjadikan daerah Kabupaten Dompu ini menjadi zero waste ya, insya Allah ke depannya. Ya, mungkin demikian penyampaian dari kami. Dan kenapa kami masuk ke... Mohon maaf waktu habis Bapak, mohon maaf waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Subtemanya masih sama dalam sesi tanya jawab kali ini, yaitu lingkungan hidup. Mohon ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Huruf C. Subtema lingkungan hidup huruf C. Amplop masih tersegel, itu artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka, saya ingatkan kembali kepada pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Aktivitas penambangan pasir tradisional terjadi secara terus-menerus di Kabupaten Dompu. Aktivitas tersebut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang dialami oleh masyarakat sekitar lokasi penambangan pasir. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan yang akan diterapkan oleh paslon untuk memaksimalkan kerjasama antar pemerintah terkait hal tersebut? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi persoalan pasir termasuk persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah. Hari ini ada banyak penambang liar. Tentu dibutuhkan regulasi dari pemerintah untuk mengatur dan menata serta menertibkan terkait dengan peredaran galian C yang liar. Oleh karena demikian, sebenarnya persoalan itu menjadi persoalan yang harus ditangani. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami Bambang Sirajudin insya Allah ketika mandat ini dipercayakan kepada kami akan melakukan penataan, penertiban dan membuat regulasi sehingga penggalian pasir ini akan dilakukan secara resmi. Tidak dilakukan liar seperti ini. Kalau penggalian secara liar, pemerintah dirugikan, masyarakat dirugikan. Oleh dan sebab itu ada langkah konkret dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depannya dalam rangka untuk menertibkan penggalian pasir secara liar. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 47 detik ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih.
Jadi sebenarnya regulasi terkait dengan penambangan liar ini kan sebenarnya dari pusat ya. Pusat kemudian di keterwakilannya yaitu provinsi dan termasuk beliau ini adalah mantan anggota Dewan Provinsi ya. Ya, mantan anggota DPRD provinsi. Jadi seharusnya yang terkait dengan kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh penambang liar saat ini ya memang tugasnya beliau ini sebenarnya yang bisa, dan kami pemerintah daerah Kabupaten Dompu ya terus terutama kami telah membangun pos ya, pos di Kecamatan Kempo, pos yang akan mengawal keluar masuknya pasir ya di daerah kita itu, sehingga sebenarnya kami pemerintah daerah tidak setuju dengan bisnis itu karena apa? Akan merusak infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Pekat. Mohon maaf, waktu habis, Anda tidak bisa melanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menciptakan program yang pro rakyat, tidak ada kata sebenarnya. Kalau memang itu merusak lingkungan, merugikan masyarakat, merugikan pemerintah, secara lokus pemerintah kabupaten adalah merupakan wilayah. Oleh karena demikian, persetujuan izin dan sebagainya itu atas dasar komunikasi dengan pemerintah kabupaten. Tidak serta-merta regulasi itu akan turun dengan sendirinya, karena lokusnya ada pada daerah kabupaten. Itu mesti dipahami. Makanya jadi pemimpin punya otak cerdas untuk bisa memahami apa yang terjadi di kabupaten. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 19 detik, ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Sekarang saja kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon. Cukup. Cukup hadirin. Inilah akhir dari segmen 3 dan di sesi selanjutnya akan ada tanya jawab antar pasangan calon. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Terima kasih, Anda masih menyaksikan debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Kali ini saya akan memberitahukan aturan untuk sesi yang berikut ini. Masing-masing pasangan calon bertanya ke pasangan calon lain sesuai tema debat. Saya ingatkan, tema debat kali ini adalah potensi dan daya saing daerah. Adapun subtemanya adalah ekonomi inklusif, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pasangan calon menjawab pertanyaan dan kembali direspon oleh pasangan calon sebelumnya. Waktu untuk bertanya adalah 2 menit, sementara waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 3 menit. Dan waktu untuk menanggapi jawaban adalah 1 menit. Jelas Bapak-Bapak? Sekarang saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 sesuai tema debat. Waktu untuk bertanya adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Pada penyampaian visi misi calon nomor urut 1 tadi kami menanggapi pada hal subsidi jagung yang 15 miliar untuk bibit jagung murah, itu menurut kami tentu saja harga bibit yang tidak berkualitas ya. Logikanya pasti bibit itu tidak berkualitas. Nah, nilai subsidi yang ditawarkan justru tidak sebanding juga dengan apa yang telah kami pernah lakukan. Kami sudah melakukan semua upaya dan yang mungkin untuk membantu petani jagung. Kami membangun jalan-jalan usaha tani, kemudian memastikan ketersediaan pupuk, benih, obat-obatan, sarana produksi, sumur bor, perbaikan embung, dan lain-lain. Lalu pertanyaan kami, kira-kira seberapa persen
calon urut nomor 1 ini mampu membantu para petani jagung dengan memberikan subsidi dana yang 15 miliar tadi ya. Jadi itu yang perlu kami tanyakan, kalau misalkan diberikan subsidi harga bibit menjadi bibit yang murah, karena yang kami tahu bibit berkualitas itu harganya sekitar 2.700.000 sampai 2.900.000 ya, sampai 2.900.000. Maka kalau misalkan Bapak calon nomor urut 1 memberikan subsidi kepada para petani jagung 15 miliar, kira-kira seberapa banyak masyarakat yang bisa menikmati subsidi tersebut. Kemudian cukup satu pertanyaan ya. Ya, mungkin itu yang harus dijawab oleh. Cukup? Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk menjawab adalah 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi baik, kami Bambang Sirajudin sebenarnya subsidi itu sifatnya membantu. Jadi meringankan daripada harga bibit unggul. Nah itu satu. Yang kedua, 15 miliar tentu saja tidak mampu untuk mencakup daripada seluruh para petani kita. Lahan pertanian kita di Dompu ini sudah mencapai 50.000 hektar. Artinya kalau kita duskan itu berarti 50.000 dos. Nah artinya ini ada keberpihakan, ini kebijakan politik, ya kan, political will bagi kami Bambang Sirajudin dengan keterbatasan anggaran ini. Kan ini gitu loh, daripada tidak ada sama sekali. Nah tentu saja 15 miliar ini akan menjadi ya kan komunikasi kami nanti di tingkat atas bisa saja dapat berubah sesuai dengan ya kan kemampuan kami untuk melobi di tingkat atas kami melinirkan program daerah ini dengan program nasional. Kan ini yang dimaksud ini. Ya kan? Yang pasti ini adalah bibit unggul, bibit berkualitas. Nah nanti kategorinya adalah kami memprioritaskan, mengutamakan daripada para petani-petani miskin. Para petani yang baru menikah, ya kan? Jadi pasangan-pasangan muda yang menikah, ya kan belum ada modal, itu nanti yang kita prioritaskan. Nah daripada tidak sama sekali, artinya kan kita masuk kepada ruang meringankan daripada beban produksi para petani kita. Kami kira dengan demikian. Ya, terima kasih. Terus yang harus kita pahami bersama, bahwa program ini adalah program stimulan. Subsidi, bisa itu subsidi silang, bisa subsidi dengan sistem public-private partnership. Itu yang kami lakukan. Baik dengan pihak swasta maupun dengan pihak pemerintah pusat. Karena dalam rangka apa? Untuk melakukan integrasi, sinergitas, akselerasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memang benar apa yang Anda sampaikan. Tidak mungkin dengan 15 miliar itu akan bisa mampu menyelesaikan semua persoalan. Tapi kami, Bambang Sirajudin, ada bentuk kepedulian sebagai dana perangsang dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakat petani yang ada di bumi Gai Rawi Pahu. Salam akal sehat. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 35 detik, cukup atau ingin dimanfaatkan? Cukup. Hadirin, saya mohon tenang dan menjaga ketertiban selama para pasangan calon memberikan pernyataan. Hal ini agar kita bisa mendengar dengan jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya. Baik. Jadi kenapa kami bertanya? Karena kalau tadi paslon nomor urut 1 menyampaikan bahwa lahan jagung di daerah kita ini hanya 50.000 ya, padahal sebenarnya 96.000 datanya. Itu yang ya. Bonajar jogen sih ya. Ya. Iya, jadi jadi 96.000 hektar. Kalau misalkan dana subsidi itu hanya 15 miliar, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi warga masyarakat petani jagung kira-kira bagaimana? Karena kalau kita berhitung dana 15 miliar itu hanya mampu memberikan subsidi kepada 6.000 hektar saja.
Gimana dengan 90.000 hektar? Lalu bagaimana dengan para petani-petani Mohon lain? maaf, waktu habis. Mohon maaf, waktu habis. Harap tenang hadirin, nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi. Mohon menjaga ketertiban selama para paslon sedang menyampaikan jawaban. Hal ini agar bisa kita dengar dengan jelas. Terima kasih. Harap tenang, kita masih akan melanjutkan debat. Harap tenang. Harap tenang, silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 sesuai tema debat. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi baik, terima kasih. Dalam dokumen pengantar visi misi yang paslon sampaikan, di sana tertulis bahwa selama 3,5 tahun ini capaian pembangunan Kabupaten Dompu sudah melampaui ekspektasi, sudah overlapping, ya melampaui harapan. Namun menurut data, ada beberapa indikator yang tidak mencapai target yang tertuang di dalam RPJMD. Satu contoh kecil saja bahwa di 2023 ya hanya mencapai 3,17, jauh di bawah target PJMD yang telah ditargetkan 5,5%. Kemudian daya beli masyarakat kita di Kabupaten Dompu ini terendah, ya, dari 10 kota kabupaten yang ada di NTB ini, yakni hanya 9,4 juta. Lah ini kan tidak ada sinkron, tidak ada korelasi bahwa peningkatan capaian 3,5 tahun, ya kan, dengan ya, daya beli daripada masyarakat kita. Lah ukurannya kesejahteraan, artinya kan daya beli juga harus ikut naik, ya kan, seiring dengan tingkat kesejahteraan daripada masyarakat. Nah sementara RPJMD Jarapasaka kemarin mentargetkan 12 juta, yang hanya bisa dicapai adalah hanya 9,4 juta, jauh, ya kan, dari harapan. Sementara di Mukadima, ya kan, sudah melampaui daripada ekspektasi dalam jangka 5 tahun itu tadi. Nah ini tolong dijelaskan, ya kan, bagaimana tidak temu, ya kan, antara capaian tadi dengan fakta lapangan kita di hari ini. Terima kasih. Cukup? Jadi keberhasilan pemerintah itu tergantung sungguh bagaimana janji politik yang dituangkan dalam Mohon visi maaf, misi. waktu habis. Tumbuhkan Mohon hari ini. maaf, Terima waktu kasih. habis. Anda tidak bisa melanjutkan. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Kita masih akan melanjutkan debat. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, dalam hal menjawab ini kami perlu menjelaskan bahwa kepada calon nomor urut 1 bahwa 3,5 tahun masa pemerintahan kami itu tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi situasi kondisi COVID, ya. Jadi hanya efektif di pemerintahan kami ini hanya 2 tahun sebenarnya, ya. Tapi karena hebatnya program kami Jarapasaka menuju Dompu Masyur, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau dikatakan hanya 9 juta sekian tadi, itu mungkin keliru. Mana datanya Pak Haji? Ya. Data pendapatan per kapita dari kita ini sekarang, ya, hasil rilis dari BPS sekitar 34 juta sekian, ya. Jadi nomor 3 se-NTB, ya. Nomor 1 KSB, karena memang mereka memiliki tambang yang sudah eksploitasi, sudah produksi, sehingga mereka di urutan pertama. Kemudian di urutan kedua Kota Mataram, itu wajar, ya. Wajar. Kita di posisi ketiga, masih belum diakui. Padahal dengan keterbatasan waktu kami memimpin hanya
efektifnya 2 tahun. Kenapa begitu? Kami di tahun 2021 tahun awal hanya menyelesaikan RPJMD pemerintahan sebelum kami 2021. Jadi titik start kami itu 2022. Lalu 2022 itu puncak-puncaknya Covid ya. Jadi itu yang perlu diketahui oleh dan ini keluhan ini bukan hanya di daerah Kabupaten Dompu saja. Seluruh kabupaten kota termasuk calon Bupati Lombok Tengah yang notabene beliau adalah Ketua Gerindra Provinsi NTB ya. Dia juga mengeluhkan bahwa pemerintahan mereka juga itu sama dengan kami di sini. Hanya efektif bisa menjalankan atau mengelola dana APBD ini hanya 2 tahun gitu. Iya. Seluruh hadirin ingat ya, di masa Covid itu refocusing anggaran di tahun 2022 sebesar 100 lebih miliar ya. Dari hampir 1,2 T APBD daerah Kabupaten Dompu, kita direfocusing menjadi 1 triliun 56 miliar. Hanya itu yang bisa kita kelola untuk menjalankan atau membangun daerah kita. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, tambahan mungkin ada dari Pak Wakil. Kalau kita melihat satu sisi itu tidak cukup. Yang kita harus perhatikan juga bagaimana kami meningkatkan IPM, bagaimana kita menurunkan kemiskinan, bagaimana kita menurunkan stunting di Kabupaten Dompu ini. Jadi bukan satu sisi yang dilihat, tapi semua sisi harus dilihat. Mohon maaf waktu habis, mohon maaf waktu habis. Harap tenang, nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi. Harap tenang, harap menjaga ketertiban. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi baik begini, mari coba kita buka kembali data RPJMD ya, yang tahun lalu, yang 2020-2024 ini. Nah ini evaluasi datanya tahun 2023. Iya kan, RPJMD kemarin mentargetkan itu 5,5%. Ya kan, pertumbuhan ekonomi. Ya kan, sementara yang dicapai itu adalah 3,17%. Nah ini kan tidak ketemu dengan Mukadimah itu, ekspektasinya sudah melampaui batas. Artinya begitu ekspresnya pembangunan Dompu ini, ya kan, di tahun 2023. Ini loh maksudnya, ya kan tidak ketemu ini. Ya. Tadi juga sadar bahwa waktu efektif hanya 2 tahun, kemudian diterpa Covid dan lain-lain. Tapi luar biasa pertumbuhannya melejit. Di satu sisi data ini kan sudah menunjukkan seperti ini. Lah itu maksudnya, gitu loh. Jadi, iya kan, ya, cukup. Cukup? Cukup, sekarang saatnya kita beri tepuk tangan kepada para pasangan calon. Cukup? Cukup Bapak dan Ibu? Cukup, ini adalah akhir dari segmen 4, masih ada 1 segmen lagi, yaitu closing statement atau pernyataan penutup dari para pasangan calon. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Masih bersama kami di debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kita tiba di sesi terakhir yaitu closing statement atau pernyataan penutup yang akan disampaikan para pasangan calon. Pada sesi ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement dalam waktu 3 menit. Langsung saja saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin dan seluruh warga Dompu yang saya cintai dan saya banggakan, momentum Pilkada hari ini membawa kita kepada suasana peringatan Hari Pahlawan yang kita rayakan tanggal 10 November kemarin. Dahulu para pahlawan kita
mengorbankan tenaga pikiran, darah, harta benda untuk melawan dan mengusir penjajah demi kemerdekaan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Namun saat ini sebagai penerus bangsa kita punya musuh. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua kebodohan, korupsi, dan ancaman dekadesi moral lainnya. Kami, Bambang Sirajudin, melalui visi misi dan sejumlah program prioritas bertekad berjuang meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat Dompu agar lebih sejahtera, lahir dan batin, menciptakan kemajuan di setiap aspek pembangunan di bumi Gahi Rawi Pahu yang kita cintai ini. Kita tidak boleh tinggal diam dengan daerah lain, karena sesungguhnya daerah kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang mumpuni. Modal ini harus terus kita manfaatkan, kita kelola dengan baik agar terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan masyarakat kita yang kita cinta ini, juga terciptanya lapangan kerja. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan semua pihak, Bapak Ibu semuanya, seluruh masyarakat Dompu, agar kami Bambang Sirajudin mendapatkan kepercayaan dan amanah untuk memimpin daerah ini. Demi terwujudnya Dompu yang kita cita-citakan bersama, yakni Dompu maju, sejahtera, religius, keadilan, dan berbudaya. Terakhir, kami ingin mengajak kepada kita semua, mari kita ciptakan pemilu dan aman yang damai. Gunakan hak pilih kita tanggal 27 November nanti di bilik suara. Mari sama-sama kita berpartisipasi, berbondong-bondong untuk coblos nomor 1. Karena 1 akan menentukan masa depan kita untuk 5 tahun yang akan datang. Ya. Perubahan dan kemajuan adalah Bambang Sirajudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu 20 detik, cukup atau ingin dimanfaatkan? Untuk tanggal 27 November 2024, jangan lupa baju biru Gemoy, paslon nomor urut 1 tanpa kopiah. 1. Cukup. Terima kasih. Harap tenang. Harap tenang, nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 3 menit dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh pendukung paslon. Kita telah mendiskusikan gagasan, rencana, dan visi kami untuk membangun masa depan Dompu yang mandiri, sejahtera, unggul, dan religius. Komitmen kami tidak hanya sekedar janji, tetapi langkah nyata yang akan kita tempuh bersama untuk memajukan setiap sisi kehidupan masyarakat Dompu. Saat ini adalah saatnya bagi kita semua untuk memastikan perubahan yang positif. Kami mengajak seluruh komponen masyarakat Dompu untuk memilih pemimpin yang tidak hanya berkomitmen, tapi juga mampu melakukan perubahan nyata. Mari bersama-sama memilih pemimpin yang hebat, yang akan membawa kita ke arah Dompu yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Pilihlah pemimpin yang siap mengabdi, siap bekerja untuk masyarakat Dompu, yang mewakafkan dirinya untuk daerah yang bukan sekadar jargon. Kami menaruh harapan besar kepada generasi muda Dompu yang membutuhkan perubahan nyata demi masa depan yang lebih baik. Mari kita sama berjuang untuk masa depan yang masyhur,
atau Dompu yang masyhur. Kepada seluruh masyarakat, dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat, kami mengajak, ayo kita wujudkan masyarakat Dompu yang mandiri, sejahtera, unggul, dan religius. Mari kita ciptakan pilkada damai, riang, dan gembira. Kita pilih pemimpin yang jujur dan amanah. Pilihlah kami, AKJ Sah, pemimpin Manggini, Manggari, Mataroa. Mohon maaf, Jangan waktu lupa. habis. Mohon maaf, waktu habis. Mohon maaf, waktu habis. Harap tenang. Seluruh pasangan calon harap tetap berada di panggung. Sekarang saatnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu 2024 yang telah mengikuti debat pertama pada hari ini. Dan saya persilakan para pasangan calon untuk berjabat tangan menandakan debat pertama telah usai. Silakan. Silakan para pasangan calon untuk berjabat tangan menandakan debat pertama telah usai. Mohon tetap di atas panggung, mohon tetap di atas panggung, mohon tetap di atas panggung.